Ya, kalau rutinitas ya ini kegiatan sosial ya di rumah, karena saya juga aktif di lembaga ormas dan yang lain-lain. Jadi ya, sering di luar KPI ya, tapi saya lebih banyak memfokuskan di KPI karena memang mandat ketika kita memilih menjadi pengurus KPI, maka ya kalau dibilang 90% harus lebih banyak di sini karena memang kita diamanahkan dan memang harus sesuai dengan jam waktu. Ketika kita memilih menjadi komisioner, maka ya memang yang lain tetap dijalankan kan, tapi utamanya tetap di sini karena mandat kita ada di sini. Ya hobi ya kadang ya untuk melepas kejenuhan ya baca buku, lalu nonton sesuatu, bisa nonton menggunakan media yang kita punya sendiri atau keluar hangout bersama keluarga kan begitu. Jadi memang mengisi waktu bagi keluarga juga penting. Dari itu saya juga di luar kesempatan saya keluar kota, biasanya saya minta teman-teman, karena saya ini dari keluarga besar Nahdliyin yang juga punya tradisi melakukan silaturahim juga. Silaturahim itu tidak hanya pada kalau pada orang yang masih hidup ya, saya juga silaturahim pada ya ziarah kepada di daerah manapun di mana saya melakukan kunjungan. Biasanya saya tanya ke teman-teman, misalnya saya kesini di mana nih yang bisa saya ziarahi, mana masjid kuno yang di sini ya gitu. Saya suka dengan konten yang nilai-nilai sejarah. Ya kalau ziarah itu kan kalau orang-orang Nahdliyin itu dianggap bisa sebagai ngecas energi pada diri sendiri, bisa juga sebagai penghormatan pada leluhur yang telah berjuang di daerah setempat, dan juga bawa spirit kadang kalau ziarah itu kan kita tidak sekedar ziarah, kalau di sana ada orang yang jaga atau juru kunci, kita mendapat cerita dari tokoh tersebut, apa sih perjuangan beliau-beliau yang sudah wafat itu di daerah itu, apakah perjuangan dalam sisi agama, kalau di kemerdekaan, jadi mendapat semangat aja. Istilahnya kadang orang dulu itu dengan keterbatasan mereka sarana dan prasarana yang ada, mereka bisa berjuang lebih. Kenapa kita sebagai generasi sekarang yang sebenarnya hanya melanjutkan apa yang mereka lakukan dulu, kita juga harusnya lebih baik kan gitu. Ya kalau olahraga ya kalau di rumah ya saya biasa menggunakan sepeda statis aja di rumah. Jadi ya pagi sebelum ke kantor saya usahakan ya paling lama ya setengah jam ya 15 setengah jam gitu. Ya paling lari-lari kerja di rumah. Tapi kalau hari libur, kalau memang pas tidak ada agenda keluar kota ya biasanya ya ikut di sekitar Car Free Day lah sama anak gitu, jadi sekaligus. Jadi ya itu yang untuk menjaga ya, minimal bahwa dalam seminggu itu kita harus melakukan aktivitas gerak tubuh minimal sehari, yaitu sepeda statis. Selama di rumah saya kira cukup ya. Kadang kalaupun keluar kota kita nginep di hotel juga sudah menyediakan fasilitas itu juga yang bisa kita lakukan. Jadi benar-benar sekarang kita ya dengan kondisi cuaca, perubahan iklim macam-macam, mau nggak mau kita juga harus meluangkan waktu untuk memaksakan diri untuk olahraga agar ya kembalinya kan kita sendiri. Dan gitu, kalau dibiarkan ya kemalasan olahraga terus-menerus. Tapi kalau kita bisa paksakan lama-lama ya akhirnya menjadi terbiasa. Kalau kita awalnya memang dipaksa, tapi lama-lama sudah kebiasaan gitu. Jadi kalau nggak sepeda jadi nggak enak. Ada sesuatu yang ya udah terbiasa kan kita saat itu. Nah kalau anggap hari libur, ya anggap 1 minggu. Kalau Car Free Day hari Minggu ya hari Minggu lah, jalan dari rumah sampai di daerah Sudirman Tamrin sama anak-anak kan. Kalau saya makan selama pertama halal, kedua dan
ya enak, baik menurut saya atau menurut orang ya saya makan aja. Jadi sampai hari ini saya belum ada pantangan makan apa. Jadi ke daerah manapun, oh makanan ini. Padahal biasanya nggak takut nih kolesterol. Sejauh ini saya belum ada larangan, ya saya makan aja. Orang yang bilang, oh ini diabetes, oh ya udah saya makan aja. Karena sampai hari ini saya secara pribadi ya belum ada larangan untuk mengurangi makan apa ya. Pertama, ya karena anak saya 2, yang sekolah baru 1, yang 1 masih baru 6 bulan. Ya saya sekuatkan mungkin dalam seminggu itu bisa mengantarkan anak saya sendiri ke sekolah. Itu untuk hubungan seorang ayah dengan anak ya, walaupun hari-hari yang lain kadang mengantar. Misalnya dalam aktivitas pagi itu seharian anak ini ada sekolah, ada les, ada ngaji. Ya salah satunya saya itu misalnya karena sekolah ada yang paling pagi, paling mungkin itu saya yang bisa mengantarkan ke sekolah dalam seminggu ya bisa 2 kali, minimal sekali karena harus ada yang mengantar. Tapi saya usahakan saya bisa mengantar itu untuk kedekatan dengan anak. Terus yang balita ya saya mungkin sebelum berangkat atau sebelum tidur ya, harus ketemu dengan anak saya. Nah kalau pas hari libur panjang memang nggak ada aktivitas kantor ya saya usahakan ya keluar kota atau sekitar Jakarta yang bisa bersama-sama dengan anak istri, hangout dan ya menghabiskan waktu dengan keluarga. Karena tidak mesti, kadang hari libur juga kita harus berkegiatan. Kadang bisa kita ganti kadang di hari kerja pun bisa kita lakukan dengan keluarga. Tapi melihat kondisi kantor kalau memang tidak padat, kita sesuaikan dengan istri, ya sudah mungkin minimal bisa makan malam bersama di luar kan begitu. Biar ya hubungan orang tua dan anak-anak dan istri bisa tetap jalan kan ketika tidak hanya di hari libur tapi di hari kerja pun bisa. Kadang-kadang misalnya pagi kadang kalau saya udah ke kantor ya tiba-tiba istri telepon anaknya minta dijemput karena kebetulan rumah dengan kantor ini nggak terlalu jauh kan gitu. Jadi pas udah jemput ya udah saya ke sana ya jemput karena ya ini lagi-lagi kadang anak juga udah walaupun masih TK aja udah ngerti kan jarang sering keluar kota maka minta porsi waktu juga sama ayahnya kan gitu. Jadi kita ikutin kalau misalnya kadang namanya anak kecil pokoknya hari ini mau sini ya kita ajak komunikasi, hari ini nggak bisa orang tuanya yang kita pindah di hari lain dan itu pasti ditagih. Jadi anak-anak sekarang tuh inget aja, katanya nah yang pentingnya itu ya anak juga sebagai pengingat orang tua bahwa kita dalam bekerja pun juga tidak bisa melupakan bahwa keluarga ada bagian orang juga mensupport kita dan apalagi di lingkungan keluarga ya waktu bagi mereka adalah juga penting dalam rangka bagi tumbuh kembang anak juga dengan pendampingan orang tua. Minimal kita tahulah aktivitas. Nah kalau keluar kota juga ya sekuatkan misalnya malam bisa karena dengan teknologi kita bisa video call nanya ada PR udah makan belum untuk menyambung aja bagaimana orang tua dengan anak bisa tetap terus berjalan dengan baik komunikasi di keluarga. Kalau pagi itu sebelum sekolah itu mesti bangun tidur setelah sarapan nonton program anak-anak. Nah kadang nanya tapi kan saya ini nggak hafal tokohnya karena dia jelasin yang ini ayah ini bandel nih gangguin ya jadi jangan dicontoh ya nanti kalau sekolah kalau sama temennya pagi itu mesti nonton. Kadang kalau kasih tahu pas pulang kadang malam pulangnya nggak terlalu malam kadang nonton tahu. Memang yang ditonton tayangan anak semua memang ada channel khusus anak-anak ya yang memang nggak bisa diubah kemana-mana ya tinggal dia cuma pilih channelnya tinggal naik turun tinggal ya programnya semua program anak-anak.